Sahabat-sahabat, saya ingin menceritakan tentang kisah sahabat Nabi, Al-Bara bin Malik, pahlawan Perang Tustar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar bisa menyimak kisah lainnya. Dia adalah saudara Anas bin Malik, namanya Al-Bara bin Malik. Dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga pahlawan perang. Walau bertubuh krempeng dan berkulit legam, namun ia mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam perang tanding 1 lawan 1. Dalam Perang Yamamah, perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Al-Bara bin Malik menunjukkan kepahlawanannya. Ketika Panglima Perang Khalid bin Walid melihat pertempuran kian berkobar, ia berpaling kepada Al-Bara, seraya berseru, "Wahai Al-Bara, kerahkan kaum Ansyar." Saat itu juga Al-Bara berteriak memanggil kaumnya. "Wahai kaum Ansyar, kalian jangan berpikir kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah, ingatlah surga." Setelah berkata demikian, dia maju mendesak kaum musyrikin, diikuti prajurit Ansyar. Pedangnya berkelebat, menebas musuh-musuh Allah yang datang mendekat. Melihat prajuritnya berguguran, Musailamah dan kawan-kawannya kecut dan gentar. Mereka lari tunggang langgang dan berlindung di sebuah benteng yang terkenal dalam sejarah dengan nama Kebun Maut. Kebun Maut adalah benteng terakhir bagi Musailamah dan pasukannya. Pagarnya tinggi dan kokoh. Sang pendusta dan pengikutnya mengunci gerbang benteng rapat-rapat dari dalam. Dari puncak benteng, mereka menghujani kaum muslimin yang mencoba masuk dengan panah. Menghadapi keadaan yang demikian, kaum muslimin sempat kebingungan. Dalam benak Al-Bara, muncul ide. Ia pun berteriak, "Ya, angkat tubuhku dengan galah dan lindungi dengan perisai dari panah-panah musuh. Lalu lemparkan aku ke dalam benteng musuh. Biarkah aku syahid untuk membukakan pintu, agar kalian bisa menerobos masuk." Dalam sekejap, tubuh krempeng Al-Bara telah dilemparkan ke dalam benteng. Begitu mendarat di benteng bagian dalam, ia langsung membuka pintu gerbang. Dan kaum muslimin pun membanjir menerobos masuk. Pedang mereka berkelebat menyambar tubuh dan kepala musuh. Lebih dari 20.000 orang murtad tewas, termasuk pimpinan mereka, Musailamah Al-Kadzdzab. Jasa Al-Bara begitu besar. Lebih dari sebulan lamanya ia terpaksa dirawat akibat luka-luka yang dideritanya. Akhirnya ia sembuh kembali. Sebenarnya Al-Bara bin Malik sangat merindukan mati syahid. Dia kecewa karena gagal memperolehnya di Kebun Maut. Sejak itu ia selalu menceburkan diri ke kancah peperangan. Ia sangat rindu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Perang Tustar melawan Persia berlangsung, Al-Bara bin Malik tidak mau ketinggalan. Kala itu, pasukan musuh terdesak dan berlindung di sebuah benteng kokoh dan kuat. Temboknya tinggi besar. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dengan ketat. Dalam keadaan demikian, pasukan Persia menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan kaum muslimin. Mereka menggunakan pengait-pengait yang diikatkan ke ujung rantai besi yang dipanaskan. Rantai tersebut mereka lemparkan kepada pasukan muslimin sehingga sebagian dari mereka tersambar pengait panas itu. Banyak pasukan Islam yang tersambar pengait, di antaranya adalah Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Selama beberapa saat, Anas tidak mampu melepaskan diri dari besi panas yang mengaitnya. Melihat hal itu, Al-Bara bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya. Tangan Al-Bara bin Malik melepuh dan terbakar karena memegang pengait yang panas membara. Namun ia tak mempedulikannya, yang penting baginya adalah keselamatan saudaranya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan Anas walaupun kedua telapak tangannya lepas. Daging kedua lengannya meleleh dan hanya tinggal kerangka. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dalam Perang Tustar ini juga, Al-Bara bin Malik memohon kepada Allah agar gugur sebagai syahid. Doanya dikabulkan, ia pun gugur sebagai syahid dengan wajah tersenyum bahagia.